Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Haja Ais Eti Rohaeti MPD selaku pembimbing 1 saya. Yang saya hormati Ibu Agni Muftianti MPD selaku pembimbing 2 saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmi Rizkiasari dengan NIM 17060081 dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi Bandung. Di sini saya merasa senang sekali karena bisa sampai di tahap ini untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pembelajaran daring membaca permulaan pada siswa MI kelas 1 dengan menggunakan metode struktur analisis dan sintaksis berbantuan media kartu huruf. Yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu kemampuan membaca siswa masih kurang, di antaranya kurang pelafalan dan intonasi membaca belum tepat, kurangnya minat siswa, kemudian kurangnya dukungan dan dorongan atau motivasi dari guru dan siswa, kurangnya juga bimbingan dari orang tua sehingga siswa ini kurang minat dalam membaca. Nah, salah satu alternatifnya yaitu dengan menggunakan metode struktur analisis dan sintaksis berbantuan media kartu huruf untuk menarik minat membaca siswa. Membaca itu merupakan salah satu kemampuan yang cukup penting dikuasai oleh siswa karena dengan membaca kita bisa mengetahui berbagai ilmu pengetahuan apabila ia telah lancar dalam membaca. Tetapi pada kenyataannya siswa ini masih kurang minat membacanya, kurang tepat dalam membacanya gitu. Sehingga kondisi semacam ini sangat menarik untuk dijadikan bahan kajian skripsi saya. Yang berikutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring membaca permulaan pada siswa MI kelas 1 dengan menggunakan metode SAS berbantuan media kartu huruf yang harus dilakukan. Yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa terhadap metode pembelajaran daring membaca permulaan pada siswa MI kelas 1 dengan menggunakan metode SAS berbantuan media kartu huruf. Yang ketiga, apa saja kesulitan yang dihadapi siswa atau yang dialami siswa. Yang keempat, apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh guru. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menelaah sejauh mana skenario dan implementasi pembelajaran daring membaca permulaan pada siswa MI kelas 1 dengan menggunakan metode SAS berbantuan kartu huruf, untuk menelaah respon guru dan siswa, untuk menelaah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa, untuk menelaah kendala-kendala yang dihadapi oleh guru. Kemudian ada selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan metode SAS berbantuan media kartu huruf. Prosedur penelitian yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Tahap persiapannya yaitu peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menyusun instrumen peneliti, membuat instrumen berupa tes tertulis, lembar observasi, angket guru dan siswa, kemudian diuji cobakan instrumennya. Yang kedua ada tahap pelaksana. Tahap pelaksana peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana kondisi pembelajaran ketika tidak menggunakan metode SAS dan melihat bagaimana pembelajaran dengan menggunakan metode SAS berbantuan media kartu huruf.
Kemudian yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi di sini yaitu dilakukan untuk mengumpulkan seluruh data untuk pelaksanaan observasi, pengisian angket, dan tes tertulis yang diambil kesimpulan presentasi, mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu siswa MII Anatusibian kelas 1 dengan jumlah 44 orang siswa yang terdiri dari 22 orang siswa laki-laki dan 22 orang siswa perempuan. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini yaitu ada tes tertulis, pre-test, dan post-test. Itu digunakan untuk mengukur kemampuan membaca siswa. Kemudian ada observasi. Observasi dipakai sebagai alat untuk mengukur keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dan penerapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses kegiatan belajar mengajar. Kedua, yang berikutnya yaitu angket. Angket digunakan untuk mengetahui bagaimana respon guru dan siswa mengenai pembelajaran menggunakan metode SAS berbantuan media kartu huruf. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitiannya kita bisa dilihat dari tabel. Yang pertama ada skenario dan implementasi pembelajaran daring membaca permulaan pada siswa MI kelas 1 dengan menggunakan metode SAS berbantuan media kartu huruf itu berjalan secara keseluruhan ya, berjalan dengan baik. Kemudian ada respon guru dan siswa. Di sini juga ada tabelnya. Respon guru dan siswa ini berjalan dengan baik juga. Kemudian ada kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Kesulitan yang dialami oleh siswa yaitu ada di nomor 4 dan nomor 10 yang dimana ada kategori baik. Kemudian ada kendala-kendala yang dihadapi oleh guru. Kendala yang dihadapi oleh guru yaitu kurangnya timbal balik dari siswa, jaringan yang tidak stabil ya. Kemudian kapasitas HP orang tua yang tidak memadai. Nah, itu kendalanya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu skenario dan implementasi pembelajaran daring membaca permulaan pada siswa MI kelas 1 dengan menggunakan metode struktur analisis dan sintaksis berbantuan media kartu huruf itu sudah sesuai dengan RPP yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua, respon guru dan siswa itu sangat baik. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan siswanya itu hanya di mengulang kata dan menjelaskan pelafalan kata. Kemudian kendala yang dihadapi oleh guru yaitu kurangnya kapasitas orang tua ya, HP orang tua, jaringan yang tidak stabil, kurangnya timbal balik juga dari siswa. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.